sampai 2 menit ke depan sambil proses add meeting. Jadi, untuk teman-teman yang lain yang sudah bergabung di tempat ini, di webinar kali ini, mohon kerjasamanya buat teman-teman nih untuk mematikan kamera, turn off your camera, sama turn off mic-nya gitu untuk kelancaran webinar ini gitu. Jadi mohon waktunya mungkin 1 sampai 2 menit. Jadi untuk para peserta, partisipan mohon untuk mematikan kameranya, untuk mematikan kamera dan mikrofonnya gitu. Jadi supaya speaker dan juga moderator dapat berjalan dengan baik kayak gitu ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih gitu. Oke, jadi sambil proses add meeting mungkin kita akan mulai saja webinar kita pada siang hari ini. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh LASAL. Oke, perkenalin nama aku Yohanes. Saya dari Admission LASAL Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam webinar, mungkin aku akan jelasin sedikit nih tentang LASAL. Oke, jadi tentang LASAL nih. Oke, LASAL sebenarnya kita kampus punya main campus di Kanada. Kita berdiri juga cukup lama. Di Indonesia sendiri kita ada di Jakarta dan di Surabaya. Kayak gitu dari 97 dan tahun 2005. Total kita punya 23 campus di 12 negara dan 5 benua. Nah, ini adalah video singkat juga dari Jakarta. Mungkin kita bisa lihat. Oke, kayaknya ada suaranya ya. Oke, jadi kita next. Mungkin ada problem error. Ini juga LASAL dari Surabaya.
Oke, itu sekilas untuk, LASALL dari Jakarta dan Surabaya. Untuk video lainnya, teman-teman bisa cek juga di YouTube kita, YouTube channel kita LASALL College Indonesia ataupun IG kita LASALL Indonesia. Oke, saya skip aja beberapa video dari kampus, bisa. Nah, untuk program yang LASALL tawarkan, kita punya beberapa program nih untuk teman-teman, fashion design, fashion business, interior, grafik, fotografi, artistic makeup, business management, sama manajemen kreatif industri. Itu untuk program-program yang ditawarkan. Kita juga punya D4 sarjana atau International Bachelor Pathway juga ada 2+1. Kita juga punya International Diploma 2 tahun dan juga International Certificate dari 8 sampai 1,5 tahun. Nah, keuntungannya apa nih teman-teman yang dapat kalau dari kuliah di LASALL? Pertama, kita programnya kurikulum, kita juga dari Kanada programnya dengan kelas yang eksklusif. Jadi kita small class 20 students dan juga beberapa uh, program yang kita tawarkan adalah 80% praktek dan 20% teori. Jadi kita lebih ke arah industrial project langsung kayak gitu. Teman-teman bisa dapetin materi yang langsung hands on. Oke, ini persyaratannya Kak. Ini pesannya teman-teman. Oke, jadi usia minimal 16 tahun, lulus dari SMA, kemudian tesnya. Dan kita juga ada pembukaan intake di setiap Januari, Mei, dan September. Oke, ini program yang nanti kita akan webinar dari graphic design. Beberapa karya-karya anak-anak graphic design dari Jakarta maupun Surabaya. Kelas activity-nya. Ini beberapa alumni-nya kita. Jadi teman-teman bisa lihat. Dari Surabaya, graphic designer, alumni. Oke, jadi itu sekilas ini informasi yang mau saya sampaikan tentang LASALL College Surabaya. Jadi untuk teman-teman nih, minta sebelum saya akan handover ke Miss Jose, jadi saya mau informasikan lagi kepada teman-teman yang baru bergabung, baru join, mohon untuk kerjasamanya untuk mematikan kamera dan mematikan mikrofonnya selama webinar ini berlangsung. Dan untuk pertanyaan mungkin bisa ditanyakan dengan raise hand setelah akhir dari webinar. Dan juga mungkin informasi sedikit buat teman-teman, nanti akan ada merchandise menarik untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman yang ajukan kayak gitu ya. Kita juga punya banyak promo lainnya, tetap aja pantengin webinar kali ini. Mungkin saya mau serahkan tanpa further ado, kita mau panggil Miss Jose. Selamat siang Miss Jose. Oke, selamat siang Yohana. Halo Miss Jose. Oke, setelah banyak panjang lebar. Oke, teman-teman bisa matikan kameranya. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan ke Miss Jose untuk memulai webinar kali ini. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati webinar kali ini. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Biasanya jam-jam segini ini waktunya ngantuk-ngantuknya kalian-kalian. Kita sudah habis lunch, cuma saya jamin harusnya kalau kita semua mengikuti webinar kali ini, ngantuknya bakal hilang. Kita sekarang mau masuk dalam materi. Sebelumnya saya mau mengantarkan dulu bahwa webinar kali ini bertajuk Digital Transformation. Go faster, creative people, and talk about transformation of design and technology, and how to survive this transition of changing business and meet the market requirement. Dengan dua pembicara yang oke punya, yakni pertama Sir Nathan Santoso. Beliau sebagai entrepreneur yang menjabat di beberapa perusahaan sebagai co-founder dan Chief Executive Officer serta Chief Marketing Teknologi dari beberapa perusahaan antara lain PT Mitra Caraka Paramita yang bergerak di bidang real estate dan PT Kanigara Amrata Layana. Beliau telah sukses membantu beberapa perusahaan melakukan ekspansi perusahaan dan kolaborasi beberapa perusahaan. Teman-teman bisa mengepoin Instagramnya yang memotivasi dan bisa mengubah mindset kita ya di Nathan Santoso dan atau Rajut Tasa ya. Nah, pembicara kita yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah Miss Feby ya. Kalau di LASALL sini kita kenalnya Miss Feby. Dia dikenal dengan Kasih Kasumi. Dia sebagai desain grafis koordinator program di LASALL College dan dia juga mempunyai profesi sebagai visual artist yang lahir dari keluarga artis dan menguasai desain grafis lebih dari 20 tahun. Kalian bisa ngepoin hasil karyanya ya apa aja di RKC Kasumi. Ya.
tanpa berbasa-basi lagi, mungkin waktu akan saya serahkan kepada dua pembicara ini. Namun sebelumnya, pembagiannya adalah 15 menit pertama, materi akan disampaikan oleh Sir Nathan Santoso dan dilanjutkan oleh Miss Weti di 15 menit berikutnya, dan disambung dengan 30 menit untuk sesi tanya-jawab. So, guys, simak dan manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pertanyaan, seperti telah disebutkan oleh Pak Yohanes tadi, bahwa kalian bisa raise hand, dan nanti kita akan beri kesempatan, lalu bisa menyalakan video dan mic, dan pertanyaan tentu saja topik yang relevan dengan topik hari ini. Gitu. Oke. Waktu dan tempat tanpa berpanjang-panjang lagi, saya serahkan kepada Sir Nathan. Silakan. Halo. Masuk nggak suaranya ini ya? Masuk Pak. Bedanya orang webinar sama orang gila ini tipis. Karena kalau kayak ngomong-ngomong sendiri gitu loh, sama kamera, sama telepon, sama laptop. Oke, selamat siang. Nama saya Nathan Santoso dari Rajut Asa. Mungkin saya sebelumnya mulai akan saya ceritakan sedikit Rajut Asa itu apa dan apa yang kita berusaha lakukan di sini. Jadi Rajut Asa adalah sebuah usaha sosial yang kita mulai kira-kira bulan Juli tahun lalu 2019. Nah, bulan Juli 2019 kita memulai dan kita bergerak untuk memotivasi, mengedukasi dan juga menginkubasi pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan UMKM juga untuk wanita. Itu yang kita lakukan dari Juli sampai kira-kira sampai sekarang. Nah, tapi mulai Februari tanggal 29 itu seperti yang kita tahu ada satu pergerakan yang besar dengan adanya pandemi, ada sebuah perubahan yang besar. Nah, perlu tahu background kami terlibat di dalam beberapa proyek IT. Saya sendiri juga ada background IT dan ada perusahaan IT, sehingga namanya industri revolution 4.0 apa ini semua sudah berita lama gitu, bukan sesuatu yang baru. Tapi waktu 29 Februari itu saya menyadari bahwa saya harus segera merubah bisnis model dan caranya kita melakukan bisnis. Dan saat itu saya mulai bikin konten. 29 Februari kita mulai dengan 140 orang. Hari ini kira-kira 4 bulan ya, kita tumbuh menjadi 12.400 sekarang. Mungkin besok 12.500 atau nanti malam. Nah, jadi perubahan yang terjadi itu, digital transformation itu bukan selalu melulu mengenai IT, mengenai teknologi atau apa, tapi yang lebih penting dari itu adalah mengenai manusianya. Jadi mungkin saya akan ceritakan melalui presentasi saya ini. Sir Nathan, ya. Mohon maaf, videonya bisa dinyalain, Sir. Kalau share screen nggak keluar videonya. Oh, gitu. Oke. Iya. Oke, nah ini fakta brutal transformasi digital. Nah, fakta brutalnya apa? Transformasi digital itu apa? Rasanya kita harus mengerti. Pada saat kita mempelajari sebuah perubahan, itu seperti kalau kita harus mengerti beberapa hal. Perubahan ini terjadi berapa jauh dan berapa cepat. Kita bisa bergerak berapa jauh dan berapa cepat. Saya ulangin lagi ya. Pada waktu kita mempelajari sebuah perubahan, kita harus bisa melihat kita ini bisa bergerak berapa jauh dan berapa cepat. Lalu perubahan itu bergerak berapa jauh dan berapa cepat. Karena kalau kita tidak punya informasi ini, maka kita nggak tahu kita harus ngejarnya seberapa cepat dan seberapa jauh. Kalau kejauhan ngejarnya kita jatuh, kalau sampai kedekatan kita juga jatuh. Jadi harus pas, kayak main game lompat, ada satu tempat yang bergerak begitu, kita harus lompat pas supaya kita naik ke tempat itu, nggak sampai jatuh. Jadi ini membutuhkan satu presisi dan satu pengertian yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. Nah, transformasi digital, untuk mengenal perubahan apa yang terjadi sekarang, kita harus mengenal dulu apa itu artinya transformasi digital. Nah, transformasi digital, itu definisinya adalah the process of using digital technologies to create new or modify existing business processes, culture, and customer experiences to meet changing business needs and market requirements.
This reimagining of business in the digital age is digital transformation. Nah, saya mau menggarisbawahi beberapa. Yang pertama, proses. Transformasi digital ini bukan satu kenyataan di mana dari nol menjadi satu. Tapi ini adalah sebuah perjalanan yang nggak bisa diselesaikan 1-2 hari, dan selalu proses yang selalu harus berjalan. Nah, yang kedua adalah using digital technologies. Artinya, digital technologies-nya sudah ada. Kita menggunakan yang ada, atau menggunakan teknologi yang sudah ada untuk apa? Untuk create atau modify, menciptakan atau memodifikasi bisnis proses yang sudah ada. Teknologinya sudah ada, tapi kita menciptakan atau memodifikasi proses bisnis yang sekarang ini sudah ada. Jadi, kalau sampai di sini, transformasi digital ini bergantung bukan pada teknologinya, karena teknologinya sudah ada. Tapi masalah di kitanya, di manusianya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk menciptakan proses yang baru atau memodifikasi proses yang sudah ada. Bukan hanya proses, tapi juga culture, budaya kerja, customer experience, pengalaman dari pembeli atau customer kita untuk memenuhi kebutuhan dan pasar yang berbeda. Nah, ini memerlukan satu reimajinasi dari proses bisnis ini. Seperti yang kita alami di era pandemi. Sekarang banyak sekali orang yang mengerjakan webinar ya. Webinar dari yang busuk sampai yang keren ada semua. Ada yang webinar tuh sifatnya betul-betul acak-adut, awut-awutan, nggak terorganisasi dengan baik, sound-nya nggak beres, kameranya nggak beres, presentasinya nggak beres, sampai yang keren, profesional, dan nggak bisa dicacat, seperti persis kita lihat acara TV. Nah, ini semua menggunakan teknologi yang sudah ada. Bedanya, teknologi yang dipakai mungkin sama, Zoom, dan sebagainya. Tapi, yang membedakan antara yang bagus dan yang enggak, itu manusianya. Bagaimana manusia yang menggunakan digital transformasi ini adalah manusia-manusia yang dituntut memiliki pengertian teknis, tapi rasanya seorang seniman. Artinya, kalau orang-orang yang belajar desain atau belajar seni, pekerja-pekerja kreatif nggak cukup kalau mengerti cara kreatifnya aja. Nggak cukup bisa gambar, nggak cukup bisa desain, nggak cukup bisa bikin film. Tapi harus mengerti teknologi di belakang itu dan bagaimana menggunakan teknologi yang sudah ada untuk menciptakan satu pengalaman, satu proses, dan satu budaya yang sangat menarik dan menyenangkan untuk pasar. Itu transformasi digital. Nah, kalau misalnya begitu transformasi digital ini threat atau opportunity, ancaman atau sebuah kesempatan. Nah, untuk itu kita harus mengerti kecepatan di mana perubahan ini bisa terjadi. Mungkin banyak yang sudah tahu SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, barang-barang ini, barang-barang yang wacananya sudah puluhan tahun dikerjakan. Artinya apa? Zaman dulu orang yang punya komputer itu hanya orang yang kaya raya. Mahal sekali komputer itu. Saya ingat pertama kali kuliah, komputer yang busuk itu laptop harganya dari $3.000 sampai $5.000. Itu sekarang lebih pelan daripada HP yang kita punya. Nah, kalau sekarang ini dengan HP yang busuk pun, dengan komputer yang busuk pun, dengan adanya software as a service, infrastructure as a service, platform as a service, computing power atau kekuatan komputer itu sendiri menjadi hal yang nomor 2. Kenapa? Karena segalanya sudah bisa dilakukan secara online. Prosesnya dilakukan di komputer yang itu, sehingga yang ini tidak perlu, masih perlu, tapi tidak perlu komputer yang secanggih dulu. Sehingga orang bisa menggunakan teknologi, and barrier to entry, alias halangan orang untuk menggunakan teknologi dan software, itu semakin kecil. Kalau begitu, zaman dulu waktu saya di Amerika, waktu sekolah itu, saya kerja jadi asisten lab. Alasannya kenapa? Lab assistant di multimedia lab. Alasannya, di Indonesia software bajakan murah. Jadi dari SMP sudah ngerti yang namanya Photoshop, Corel Draw, dan sebagainya, itu udah jadi makanan sehari-hari. Di Amerika, muahalnya minta ampun softwarenya.
Sehingga nggak ada orang yang bisa. Jadi kita orang Indonesia yang dihina-hina, dianggap hina ini, begitu sampai di sana jadi master, jadi penguasanya lab, karena kita sendiri yang mengerti caranya itu. Nah sekarang, kekuatan kita untuk mengerti software ini sudah nggak relevan lagi. Kita bisa mengaplikasikan pakai software dan sebagainya, sudah nggak penting lagi seperti dulu. Karena sekarang yang bisa banyak banget. Barrier to entry untuk orang belajar ini semakin kecil. Sehingga kita harus bisa menciptakan sesuatu, keterampilan kita apa yang bisa kita lakukan, itu harus lewat dari banyak penguasaan software dan hal-hal yang mendasar. Threat dan opportunity-nya adalah di dalam bisnis, keterampilan yang dibutuhkan untuk seorang desainer atau seorang pekerja kreatif itu harus semakin tinggi dan pengetahuannya harus semakin mendalam. Kemampuannya semakin tinggi, skill-nya, itunya, pengertiannya, ilmu pengetahuannya harus semakin mendalam. Alasannya apa? Barang-barang yang gampang akan gampang sekali digantikan oleh software as a service. Contoh gampangnya software as a service itu modelnya seperti Canva misalnya. Zaman dulu orang bikin kayak Canva, butuh berjam-jam, butuh graphic designer yang canggih. Sekarang dengan adanya software as a service, tinggal pergi ke online, orang bodoh aja dia bisa desain brosur yang bagus. Kenapa? Karena dipermudah dengan tools software as a service yang sudah ada itu. Dan ini akan terus berlanjut dan tambah lama, tambah mengerikan. Itulah sebabnya seorang yang ekonomi kreatif harus mempertinggi skill-nya dan memperdalam pengetahuannya, baru dia bisa menjadikan threat ini menjadi sebuah kesempatan. Ancaman ini dirubah menjadi sebuah kesempatan. Digital transformasi itu masalah manusianya atau masalah teknologinya. Seperti yang saya katakan tadi, teknologinya sudah ada, bukan barang baru. Masalah utama dari transformasi digital yang sudah terjadi di banyak perusahaan, gagalnya transformasi digital karena manusianya, bukan karena teknologinya. Masalahnya apa? Mereka tidak bisa menggunakan teknologinya, alias tidak tahu kalau sudah punya ini mau dipakai buat apa. Ibaratnya kita punya pisau yang sangat tajam, yang sangat bagus, tapi nggak ngerti caranya pakai, nggak ngerti caranya ngiris. Ada yang punya kuas harganya puluhan juta, tapi nggak ngerti caranya ngelukis. Alatnya sudah ada, tidak mengerti caranya. Ini permasalahan yang paling besar. Oleh karena itu, transformasi digital itu lebih fokus kepada transformasi manusianya, di mana manusianya harus bisa melek teknologi, setelah itu mengakurkan teknologi itu ke dalam proses atau hal-hal yang dilakukan dia dari hari ke hari. Itu yang harus dilakukan. Jadi pada intinya akhirnya, apa itu digital transformation? Itu adalah engineering human dan humanizing technology. Maksud saya dari situ apa? Maksudnya adalah bagaimana menjadikan sebuah teknologi, mempraktekkan dan mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan kita melalui sebuah keterampilan yang tinggi dan pengetahuan yang mendalam, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, humanizing teknologinya, menjadikan teknologi itu menjadi sesuatu yang relevan dalam kehidupan kita, ini hal yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana kita memodernkan, kita meningkatkan kualitas kita bagaimana menggunakan teknologi itu untuk semakin bisa membantu pekerjaan kita. Masalah yang paling bahaya dalam kondisi sekarang adalah pekerjaan kita akan semakin banyak bisa dirubah oleh teknologi. Sehingga bagaimana kita sebagai manusia ini menciptakan sesuatu kelebihan yang nggak bisa akhirnya direbut oleh teknologi. Critical thinking. Itu kalau ada satu source namanya World Economic Forum, dia punya satu artikel judulnya The Future of Jobs. The Future of Jobs kalau kita ngelihat itu sangat ngeri. Karena sebenarnya yang dikatakan oleh mereka bahwa keterampilan yang diperlukan sekarang ini itu dibagi menjadi dua kelompok yang besar. Dan dua kelompok besar ini kalau dirangkum intinya kita bisa mengatur teknologi dan manusia. Nah, kita bisa memecahkan pemecahan yang kompleks dengan memakai berbagai macam tools yang ada di sekitar kita. Itu kita pakai untuk memecahkan permasalahan manusia. Permasalahan organisasi, bagaimana kita mengerjakan work from home, bagaimana kita bisa memanage tim kita dengan menggunakan meeting-meeting virtual seperti ini, dan sebagainya. Itu digital transformation. Jadi, untuk kita semua, saya rasa
penting sekali untuk semakin bisa memperkaya pengetahuan kita tentang teknologi dan mulai belajar bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima Oke, kasih. sorry Kembali ke Sir Mr. Nathan, Safin. saya potong. Untuk para peserta, dengan Kak Dia Parayuga, mohon untuk mematikan kameranya, Kak, dan para peserta yang lain untuk mematikan kamera dan mic-nya untuk kelancaran webinar kali ini. Terima kasih banyak. Silakan disambung kembali, Miss Jose. Oke, thank you untuk Nathan. Paparannya sangat menarik ya, memotivasi dan harusnya membuat kita semakin menyadari bahwa tidak hanya di era pandemi, ternyata memang tanpa kita sadari pandemi ini memang mempercepat atau semakin mungkin memelekkan mata kita ya untuk ini loh, transformasi digital teknologi itu di depan mata. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama mungkin bisa disambung paparan yang berikutnya oleh narasumber kedua, Miss Feby. Silakan. Oke, terima kasih Miss Yo dan terima kasih Sir Nathan. Ini saya share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Seperti yang sudah dipaparkan di awal oleh Sir Nathan, bagaimana dampak percepatan dari yang namanya digital itu memang tidak hanya karena pandemik, karena buat saya pun pandemik itu sebenarnya hanya sebuah trigger untuk makin mempercepat situasi di mana kita sebagai human ini atau masyarakat ini untuk istilahnya berkawan dengan digital, ya. Ini saya enter, bentar ya. Oke. Kalau dari saya, digital transformation itu adalah memaksimalkan teknologi. Untuk apa? Satu, pasti kita membutuhkan itu sebagai untuk mencari sebuah keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Tentunya buat kita sendiri. Kemudian juga untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling sederhana, ketika pandemik ini akhir Februari itu mulai mewabah dan kita di Indonesia juga kena. Saya melihat begitu banyak orang rame-rame untuk melek digital. Kalau bahasa saya untuk melek digital. Contohnya yang tadinya tidak pakai Instagram, tidak pernah anti bahkan ya, tidak mau pakai Instagram, tidak mau pakai sosmed, hari ini mau nggak mau. Kemudian kita lihat juga sekolah, ya sekolah hari ini semua sudah online, mau nggak mau karena kondisi ini mengharuskan kita seperti itu. Jadi dan itu juga mau nggak mau akhirnya beberapa pengajar pun ada semacam pelatihan untuk mengenal apa sih platform yang oke nih untuk sistem pengajaran, saya gitu. Plus minusnya gimana? Begitu juga di siswa. Di siswa pun mereka mau nggak mau juga harus upgrade. Yang tadinya mungkin kita ngomong kayak Zoom aja mungkin belum tentu tahu, ya. Mungkin biasanya mereka pakai Skype, ya. Dan itu hanya mungkin untuk fun-fun aja. Hari ini bagaimana sih kita memanfaatkan itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sorry ini tadi jatuh. Oke, sebelum saya melanjutkan ini, kita flashback dulu teknologi yang sudah terjadi di era kehidupan manusia. Ya, ini secara singkat aja. Kita hari ini ada di 4.0 atau 4.0. Industrial Revolution di 4.0 atau 4.0. Awalnya kita lihat pada sekitar 1784 itu human atau manusia dikejutkan adanya suatu perubahan sistem
di mana dari human power menjadi tenaga steam atau tenaga mesin ya. Kemudian sekitar 1870 itu mulai ditemukannya electricity atau listrik, berubah lagi dari yang tenaga mesin tadi pertamanya mungkin ke lampu atau mesin itu digerakkan oleh uap. Ketika masuk di 1870 ditemukan listrik, maka semuanya berubah lagi. Kemudian 1970 atau ya akhir 69 ya, itu mulai semua berbasis komputer, berubah lagi. Ya. Jadi masyarakat atau manusia dikejutkan begitu besar perubahan. Perubahan ini sangat signifikan dan cukup membuat istilahnya menjungkir balik masyarakat saat itu ya. Kita lihat kalau kita lihat yang revolusi industri pertama itu begitu banyak pengangguran, orang juga berontak. Kenapa? Tenaga manusia yang tadinya diperlukan akhirnya digantikan oleh mesin, oleh uap. Nah, di kita kalau saya bilang kita mulai ada perubahan di 2010. Ya, 2010. Jadi kita ada di eranya cyber physical system. Itu apa sih? Mari kita lihat. Jadi kita nih 10 tahun lalu ya, menurut saya ini sudah kita mulai masuk ke revolusi industri yang keempat. Cyber physical system. Bahasa sederhananya adalah integrasi antara komputer, antara jaringan, sama physical proses. Anda mungkin pernah tahu foto yang saya kasih, yang sebelah kiri, ya, image yang sebelah kiri, tentunya pernah tahu ya, itu sangat menguras air mata sih. Jadi itu ada ibu warga Korea yang kehilangan anaknya, meninggal. Kemudian dengan teknologi VR atau virtual reality, dia seolah-olah bisa meet up, bahkan seolah-olah bisa merasakan bersentuhan dan bermain dengan anaknya. Kemudian yang sebelah kanan atau AR, itu bagaimana kita merubah, mendesain atau merubah sesuatu konsep menjadi lebih indah, lebih baik. Contohnya, ini yang kanan ini itu punyanya Deluxe Visualizer. Jadi, gimana sebuah ruang kosong, sebelum kita misalnya membeli cat yang diproduksi Deluxe, kita coba, kira-kira dengan ruang kayak gini ini, cocok gak ya dengan color yang aku pilih? Misalnya gitu. Ya. Ini hari ini sudah hal yang menurut saya sudah mulai dikenal dan mulai memasyarakat ya. Mungkin kalau yang kita tahu selama ini VR hanya lari-larinya ke mana game. Ada enggak VR dan AR ini sudah cukup banyak digunakan di berbagai macam industri. Misalnya di industri yang berhubungan dengan kesehatan, contohnya kayak operasi, misalnya gitu. Kemudian bisa jadi kayak saya pernah lihat itu punyanya Toyota, maaf kalau keliru ya. Jadi di Toyota itu pernah ada yang namanya hybrid ya, mobil hybrid, di mana kita bisa seolah-olah melihat dalamnya nih cara kerjanya mesinnya gimana sih. Kemudian ini kalau misalnya aku ganti color kayak gini gimana sih? Ya, itu bisa Anda cari. Lalu nih, nah, Internet of Things. Jadi setelah ada cyber physical system, kita masuk ke yang kita mengenal juga yang namanya Internet of Things. Jadi mengkoneksikan objek ke dunia internet. Dari dua contoh ini tentunya kita sudah cukup familiar ya. Saya rasa di Indonesia juga beberapa spot sudah menggunakan ini. Ini memang contohnya saya ambil dari punyanya luar. So, yang kanan misalnya itu semacam infografik yang terpasang di mall, katakanlah gitu, atau mungkin di stasiun kereta api. Kita mau kita mau ke lantai 2 misalnya gitu. Di lantai 2 ada apa ya? Kita bisa klik, kita bisa lihat. Ya. Di hotel juga ada semacam ini. Saya rasa kalau di Surabaya mungkin di Tunjungan Plaza kayaknya ada deh.
Ya. Kemudian yang kiri itu bisa dipakai di restoran misalnya gitu. Kita tinggal pilih aja, aku mau, misalnya kan contohnya kayak pizza ya, pizza yang kayak gimana sih? Nah, justru kita bisa tinggal klik aja, oke, pizzanya mau plain, kemudian toppingnya kayak gimana, kemudian ini aku mau pilih minumnya kayak apa. Kita tinggal klik, dan kita langsung menuju ke kasir, tinggal bayar, tunggu sekian menit, jadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah big data. Saya tidak mengulas big data karena ini terlalu kompleks juga ya, dan ini memang nanti kaitannya dengan programming. Karena saya di sini mengulasnya tentang bagaimana digital itu digitalisasi terjadi di masyarakat dan bagaimana sih sebuah desain di era digital. Jadi untuk masalah data saya tidak mengulasnya ya. Tapi ini saya sounding aja bahwa ada yang namanya big data. Jadi gimana ada suatu penyimpanan data yang cukup besar untuk era saat ini. Karena apa? Kita terkoneksi semua dengan internet. Jadi 3 hal ini ya, cyber physical, Internet of Things, dan big data. Nah, kemudian pernahkah Anda memikirkan ini bahwa kita tuh sebenarnya sudah hidup di era digital? Suatu pagi hari, kalau dulu kita cari koran fisik ya mungkin koran fisik hari ini masih ada. Tapi hari ini kita pasti lebih enjoy, oke, aku buka gadget kayak, aku buka tab kayak, ngopi-ngopi, sambil sliding, ada berita apa nih hari ini, gitu ya. Kemudian yang kanan, pasti kita juga mengenal namanya virtual account. Hari ini siapa sih yang nggak kenal virtual account? Kalau dulu kita, misalnya zamannya saya kuliah itu harus setor duit ke bank, antri, setelah itu mau muncul lain namanya kayak ATM, kemudian ATM terus sampai hari ini kita duduk aja sambil ngopi-ngopi, nggak usah lari ke ATM, kita punya token atau by virtual gini juga bisa. Kemudian etiket macam-macam, mau nonton konser, tinggal klik aja, kita nggak perlu ngantri di loket. Mau nonton film misalnya gitu, banyak sekali aplikasi film ya, yang kita tinggal klik dapat. Paling nggak kita di studio aja kita tinggal ngeprint atau masukin kodenya, dan kita tinggal dapat fisik tiketnya aja untuk formalitas masuk kereta api, sama aja ya. Begitu, bahkan kadang kita nggak perlu ngeprint juga, kita tinggal nunjukin aja ya kan, ini saya sudah ada kode bookingnya saya gitu. Nah yang kiri, siapa sih yang nggak kenal Topet, Bukalapak, Shopee? Nggak mungkin nggak ada yang kenal. Kita tinggal duduk, hari ini aku ingin apa ya, ingin belanja apa ya, ingin beli apa, klik aja, kita cari, oh yang di sini, ini yang ini ada, misalnya barang A ada di sini, yang barang B ada di sini. Ya. Kemudian GoFood, Grab, tinggal duduk. Kita lapar, nggak usah lari-lari. Ya, kita tinggal klik-klik. Sadar nggak kita sudah ada di era ini, dan itu terjadi sejak kapan? Kemudian hari ini makin booming. Kita hitung aja, kita mulai terjadi pandemik dari Februari, ini bulan apa? Kita sudah berapa lama? Tiba-tiba menuju suatu percepatan yang luar biasa menurut saya. Kita tiba-tiba harus, kita harus meeting. Gimana caranya meeting? Oke, pakai Zoom misalnya gitu, pakai Teams, atau banyak sekali platform yang bisa digunakan. Ya, jarak sudah tidak bisa dihitung, bukan tidak bisa dihitung ya. Jarak itu sudah nggak apa-apa lah gitu, kita berjarak nggak apa-apa, pokoknya kita bisa meet up ya. Meet up hari ini mungkin tidak harus fisik, kita bisa meet up by meeting pun seperti ini. Sebelumnya ini kita punya HP, kita bisa video call ya, bahkan yang mungkin kita punya kakek nenek, kita ajarin video call aja daripada kita datang ke sana gitu kan. Bagaimana dunia ini semakin dipercepat dengan adanya yang namanya digital. Dipercepat, dipermudah pasti menurut saya. Dahulu dari yang ini, dahulu kan kita seperti ini. Kita bayangkan ya. Ini lucu sekali sih buat saya, makanya saya kasih. Hari ini apa yang digantikan oleh Twitter? Hari ini apa yang digantikan oleh Facebook? Siapa nggak kenal Twitter, Facebook, ya, Instagram, kemudian Pinterest, YouTube. Bagi YouTube ya, YouTube hari ini booming sekali.
Ya, ini semua yang tergantikan. Padahal dulu kita seperti ini, kita manual. Tapi hari ini kita hidup di era digital. Nah, berkaitan dengan digital tadi, ini saya mau mengulas masalah yang namanya STEAM. Apa sih STEAM ini? STEAM ini sebenarnya ya awal-awalnya saya menemukan kata-kata STEAM ini justru di metode pembelajaran. Terutama pembelajarannya untuk kira-kira anak SD sampai high school ya. Jadi apa sih STEAM itu? Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Namanya gambarnya ini lucu sekali karena memang ini awalnya untuk metode pembelajaran siswa. Tapi menurut saya STEAM ini juga bisa dipakai kita untuk bisnis, untuk create something. Ya. Ini sorry saya mungkin agak cepat ya karena ada banyak PPT-nya. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa tanya di sesi tanya jawab ya. Science itu apa sih? Yang dimaksud dengan Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics di STEAM itu apa? Science di sini adalah masalah konsep dan pengetahuan. Kemudian teknologi, masalah sistemnya. Engineering, gimana mengoperasikan dari dua hal tersebut di atas. Jadi kita mengerti konsepnya, kita mengerti pengetahuannya, kemudian dari pengetahuan dan konsep kita masuk sistemnya gimana ya. Kemudian dari dua hal ini gimana mengoperasikannya. Ya, sebenarnya kalau menurut saya teknologi engineering itu lari dulu ke matematik ya, matematik. Jadi bagaimana tiga hal itu kemudian diproses dan dianalisa, dihitung. Gimana ya ini bisa menjadikan suatu hal dari barang A menjadi bisa A plus, bisa gitu. Art ini berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan visual language, berhubungan dengan social disiplin. Jadi maksud saya di sini adalah hubungan art di sini maksudnya bagaimana kita melihat kebutuhan user. Ya, user itu perlu apa sih? User itu siapa? User kita tuh banyak. Kita bisa melihat user itu tidak hanya masalah gender, masalah usia, bahkan masalah social life, culture, dan banyak hal. Mereka tuh perlu apa? Nah, dari situ kita mengolah, dari sainsnya gimana, teknologinya, processingnya gimana, kemudian mengoperasikannya gimana. Nah, ini jadi menurut saya STEAM ini perlu untuk tidak hanya untuk metode pembelajaran, tapi bisa diterapkan untuk bisnis. Untuk bisnis atau kita sebagai seorang kreator, saya sebagai seorang kreator, saya merasa ini perlu sekali. Kenapa? Ini. Ya. Ini tanpa sengaja saya menemukan paparan seperti ini. Jadi STEAM itu sebenarnya itu bukan suatu konsep baru. Ya. Leonardo da Vinci, siapa yang nggak kenal dia, yang katanya membuat lukisan Mona Lisa itu butuh proses yang lama, sekian lama waktunya, karena apa? Dia tidak hanya menggambar, bagaimana dia mengeksplor, dia belajar. Menurut ceritanya pada saat membuat ini, dia tuh belajar struktur tulang. Dia bahkan mempelajari figur atau model yang dia gambar ini. Itu secara fisikalnya gimana. Bahkan konon katanya modelnya ini tuh sakit kan. Ini saya hanya membaca beberapa review. Orang-orang yang melihat potretnya Mona Lisa, itu bahkan bisa ngomong bahwa figur yang dia gambar, figur yang digambar oleh Da Vinci, itu sebenarnya posisinya tidak sehat. Karena apa? Begitu detailnya Leonardo untuk mencari tahu, untuk mengeksplor. Bagaimana sih ini? Bagaimana perspektif to details. Jadi STEAM itu kepake, jadi tidak hanya yang saya bilang tadi tidak hanya di metode pembelajaran, tapi bagaimana kita meng-create something. Nah, kalau ini masalah lukisan, kita sebagai desainer atau sebagai kreator, kayak apa yang kita butuhkan membuat suatu produk yang berkaitan dengan STEAM. Banyak sekali ya. Contoh, misal hari ini kalau yang kita lihat yang di interior atau arsitek misalnya gitu, kita bisa lihat contoh sederhana. Kita bisa browsing nih,
bagaimana compactnya suatu furniture. Di furniture A kalau dibuka dia bisa jadi A plus A. Misalnya ada furniture ketika dia dibuka mungkin dia bisa muncul 4 kursi. Mungkin bisa jadi setelah dilipat sana lipat sini atau disambung sana sambung sini bisa jadi tempat tidur. Ya, itu membutuhkan ini. Humanity-nya di mana? Hari ini kita butuh sesuatu yang compact, kita butuh sesuatu yang cepat. Jadi bayangkan misalnya saya seorang pekerja, gitu saya seorang pegawai di satu company, gimana ini kursi saya kalau pada jam istirahat bisa dijadikan fungsinya untuk rebahan sebentar, katakanlah gitu ya, rebahan sebentar dengan disambung sana sambung sini jadi sebuah mini bed misalnya gitu. Ya. Jadi dia tidak perlu aku lari pulang dulu ke rumah, aku mau istirahat dulu, enggak. Ya, bagaimana ini mempermudah atau mempersingkat, mempercepat ritme hidupnya manusia saat ini. Nah, ini saya mengulas masalah designing in the digital era. Sebelum saya masuk lanjut masalah apa aja sih desain yang harus harus ada di era digital. Ini saya mengambil 5 hal. Mestinya banyak sekali, cuma menurut saya ada 5 hal yang cukup mewakili dari era digital. Minute to second. Jadi ibaratnya gini, kalau bisa saya kerjakan dalam waktu 1 detik, apa yang saya harus mengerjakan dalam 1 menit? Hal-hal yang harus punya efektivitas yang tinggi, punya efisien yang tinggi. Hal yang compact atau komplit. Jadi kalau sekali klik, saya bisa mengcover semua, katakanlah gitu. Misal contohnya kita platform belanja. Oke, hari ini aku mau misalnya beli kursi, beli makanan, beli ini dalam 1 kali duduk. Tanpa saya harus pindah-pindah. Kalau dulu mungkin kita beli kursi kita harus lari ke toko furniture atau paling enggak at least kita nelpon dulu. Ada enggak barang kayak gini? Kalau hari ini enggak, kita klik. Bahkan ketersediaan barang pun kita sudah bisa baca di platform itu. Kalau barangnya misalnya dia menyediakan 10, dia sudah laku 5 kan akan kelihatan sekali di situ. Ya, saya enggak mau nyebut platformnya apa karena itu ada satu platform yang seperti itu. Jadi bagaimana ini kita bisa tahu barangnya tinggal 5, berarti saya masih bisa beli, saya gitu. Saya mau beli makanan ini. Kalau misalnya itu tidak bisa diklik kan pasti ada tulisannya out of stock. Nah, itu coba pernahkah kita mikir itu kita kerjakan dalam waktu berapa? Sampai 1 menit kah? Kalau to be honest ini bukan maksudnya kita sudah menentukan pilihan ya. Kalau kita masih mikir-mikir ya bisa berjam-jam gitu kan. Jadi kita sudah oke, saya mau makan bebek. Oke, saya lari ke ini. Ini sudah misalnya kafe yang ini atau restoran ini, klik dah order bebek, klik jalan. Oke, saya mau beli kursi, klik jalan. Ya. Kemudian hal-hal yang sekali lagi dari hal 4 ini harus sesuatu yang mudah diingat ya. Jadi jangan ruwet. Nah, ini berkaitan sama desainnya. Jadi easy to remember. Jadi sesuatu yang compact tapi mudah diingat. Jangan yang compact tapi nggak mudah diingat. Ya, jadi gambar yang di kiri kita sebagai seorang desainer itu ada di tengah. Kita harus ngerti dari UX-nya atau UX UI, jadi user interface-nya atau sistemnya gimana, kemudian teknologinya gimana, bisnisnya kayak gimana. Jadi seorang desainer harus bisa memikirkan 3 hal itu. Jangan seorang desainer, pokok saya ngerjain, saya desain and done. Hari ini nggak bisa. Ya. Istilahnya kita harus multitasking ya. Jadi bukan multitasking, jadi kita mengupgrade pengetahuannya kita. Ya. Karena kalau dulu misalnya enggak aku desainer aku enggak usah ngerti bisnis. Hari ini kita nggak bisa. Aku desainer aku enggak perlu ngerti misalnya programnya sebuah web. Aku cuma bikin interface-nya aja. Nggak bisa. Hari ini paling enggak kita harus ngerti teknologinya gimana. Kalau aku mau ngeklik ini ntar larinya kemana sih? Ya. Ini beberapa hal. Nah, ini yang saya tadi bilang yang kiri bawah itu ada meja. Ya pada saat kerja begini, kemudian dia pada saat istirahat, lunch break gitu, dia bisa tidur. Ya, tinggal dibalik aja. Jadi
kayak kursi males gitu ya. Kemudian yang kiri atas itu yang tadi kayak mapping juga bisa, atau kayak milih, mungkin bisa milih untuk apa ya, istilahnya kita mau milih tiket atau mau milih tujuan kita kemana, itu semacam infografik. Jadi menurut saya designing in the digital era itu kita memerlukan warna yang clear and strong. Jangan warna yang setengah-setengah. Karena apa? Kita butuh sesuatu yang cepat. Istilahnya sekali lewat kita tahu. Oh, ini logonya ini tulisannya kayak gini. Ini produknya ini. Kemudian clean and simple layout. Jangan membuat layout yang terlalu ruwet atau bulat. Karena percuma, user tidak akan membaca. User akan lupa. Tadi itu apa ya? Gambar apa ya? Atau ini produk apa sih tadi itu? Lewat. Kemudian flexible design. Nah, hari ini flexible design. Contohnya yang kiri bawah itu. Gimana kita memikirkan suatu desain tapi fleksibel. Yang paling sederhana, hari ini banyak yang senang doodle ya. Nah, kita yang ilustrator itu senangnya kan doodle. Saya pernah beli satu minuman yang sengaja dia memang mengkosongkan satu area, dan itu untuk kita bisa coret-coret di situ sambil nunggu teman, sambil ngobrol kita bisa coret-coret. Atau mungkin flexible design yang lain masih banyak contohnya ya. Kemudian kita harus memikirkan bahwa desain saat ini adalah desain yang untuk mobile. Untuk mobile banyak sekali ya. Jadi kita harus memikirkan bahwa ini bisa, maksudnya ketika kita baca di gadget atau kita cek di gadget itu orang kan tahu, oh ini mau ngomong apa sih desainnya, produknya mau ngomong apa. Ya, jangan bagus di print out di banner bagus ketika dimasukkan di gadget kita desainnya cakadul dan tidak kebaca. Ya, itu penting ya, desain for mobile. Ini tidak hanya terbatas di desain grafis, tapi di semua produk. Menurut saya kita perlu memikirkan desain for mobile. Kemudian, nah ini masalah skala. Ini ada kaitannya sama desain for mobile ya, masalah skala. Gimana dalam suatu gadget yang kecil, kita tuh masih bisa baca. Kita jangan berpikir bahwa gadget kita tuh ukurannya sama semua. Enggak, ada yang gadgetnya masih kecil ya, ukurannya sekian, ada yang mungkin dia pakai tab yang gede ya kan. Kita mikir bahwa ini ketika dibaca di sana itu masih tingkat tingkat terbacanya itu jelas, desainnya jelas. Ketika di gadget yang lebih compact atau lebih small ini juga kebaca dengan jelas. Dan yang terakhir pasti masalah message-nya apa. Jadi jangan hanya mendesain. Jadi kita harus memikirkan dari sesuatu yang simple, clear, clean ini, tapi tetap kita mau menyampaikan apa sih, punya message apa sih dari produknya kita. Bahkan hari ini kalau saya lihat banyak sekali promo itu tidak serta-merta mempromosikan desainnya, tapi dia membawa suatu pesan. Contohnya kita paling gampang iklan-iklannya rokok. Lihat aja apakah hari ini menunjukkan fisik rokoknya yang gede, kan enggak. Pesan apa yang mau dia sampaikan. Jadi seperti yang quote di bawah ini ya, think fast, move faster. Sorry, think fast, move faster. Jadi menurut saya seorang desainer kita harus bisa beradaptasi, bisa menerima, belajar pasti, dan satu lagi kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kayak gimana sih? Kalau misalnya ada yang tanya, loh kan aku misalnya, aku ini udah bisa semua, desain, ya mungkin desain ini kerjaan utamaku, tapi aku bisa bisnis, bisa gini. Buat saya kolaborasi itu masih diperlukan. Karena kolaborasi itu justru meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan misalnya produknya kita. Karena di suatu kolaborasi, kita belajar sesuatu yang baru. Ya, kembali, jadi mundur lagi bahwa di kolaborasi kita belajar sesuatu yang baru. Ya, kalau mau belajar sesuatu yang baru, maka kita harus beradaptasi dan menerima kondisi saat ini tuh kondisi yang begitu cepat. Ya, kita nggak bisa lagi, udah deh nggak apa-apa, aku nggak ngerti digital atau gadget ini nggak apa-apa, ntar aja, jangan. Ya, mungkin yang karena pandemik ini saya lihat beberapa teman saya begitu tiba-tiba aja
aku mau belajar ini. Bahkan ada yang murid saya yang sudah umur 70 itu, aku mau belajar Photoshop, itu saya sampai kaget. Saya kaget, buat apa? Saya tanya gitu. Bahkan dia tanya Instagram tuh kayak gimana sih? Karena apa, kondisi yang kondisi sekarang yang pandemi ini yang membuat era digital ini semakin cepat. Bahkan mungkin yang pertama kali mencetuskan masalah revolusi industri ini juga nggak menyangka segini cepatnya. Ya, jadi bukan berarti saat pandemi kemudian kita ya sudahlah terima aja, ntar baik-baik sendiri, normal sendiri, nggak bisa. Hari ini kita harus memikirkan 1 detik ke depan tuh kita mesti ngapain. Nah, ini yang penting sekali. Apakah seorang desainer dan pelaku seni masih diperlukan? Menurut saya masih. Karena kreativitas dan skill itu tidak bisa digantikan teknologi. Teknologi sekali lagi adalah alat. Tapi gimana alat ini bisa bekerja, tetap kembali ada peran skill dan kreativitas dari manusianya sendiri. Ya. Jadi kita tidak lagi menjadi seorang kreator, tapi kita juga menjadi seorang kurator. Ya, mau berkolaborasi dengan teknologi, kemudian dengan multidisiplin ilmu, dan punya empati. Ya. Ini ada 10 skill yang harus dimiliki. Ini saya nggak akan baca semua. Bisa nanti dicek di World Economic Forum. Cuma ini yang saya mau saya garis bawahi, dan poin yang terutama adalah masalah creativity. Critical thinking ini harus, ya. Kemudian ini humanities, kemampuan mengendalikan emosi. Ya, kita lihat hari ini banyak sekali orang yang gampang sekali kena trigger, berita sedikit langsung meledak. Ya, mungkin itu sekedar kita ngomong itu sekedar berita, tapi pernahkah kita memikirkan bahwa itu juga akan mengacaukan bisnis kita misalnya gitu. Bagaimana orang bisa menerima kita kalau kita nggak bisa mengendalikan emosinya kita misalnya gitu, ya kan. Kemudian service orientation cognitive. Nah, ini yang saya mau share juga, bukan berarti profesi lain nggak perlu ya. No, cuman ini yang menurut saya profesi yang misalnya wajib adalah di revolusi industri 4.0 ini. Jadi content creator hari ini banyak sekali kita lihat yang menjadi content creator tiba-tiba itu kan banyak sekali, ya. Kemudian cyber security juga perlu, digital public relation, game di sini ya jangan hanya sekedar main game, tapi manfaatkan game menjadi apa? E-sport. Kemudian user interface designer, motion graphic, kemudian ini yang terakhir yang lagi booming ya, spesialis di media sosial. Ya, kurang lebih punya saya seperti ini. Ini saya punya quote yang cukup bagus. Jadi Anda tahu siapakah ini? Do or do not, there is no try. Jadi maksudnya kerjakan atau terima, accept, atau tidak. Jadi tidak ada kita istilahnya gini, saya mau coba-coba dulu. Di era kita saat ini tidak ada yang namanya, oke dah saya mau coba. Kita harus yakin, kita mau melangkah ke sana atau enggak. Kalau enggak, plus minusnya gimana? Kalau melangkah, kita sudah tahu plusnya kayak apa. Kurang lebihnya begitu, Miss Jo. Oke, terima kasih Miss Fabi untuk paparannya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Nah, sambil menunggu kira-kira siapa yang mau bertanya, nanti Pak Yohanes bisa bantu, bisa raise hand dulu. Mungkin saya mau ke ini ya, mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Sir Nathan. Sangat sinkron, ya, identik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fabi, bahwa perubahan itu adalah satu keharusan. Karena kalau kita tidak berubah, ya kita yang akan tergilas.
Jadi mungkin ada satu kata yang tadi ini ya, satu kata dari Senatan yang sangat apa ya, mengena sekali ya bagi saya. Tingkatkan skill dan perdalam knowledge. Ya, ini sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Miss Fabi. Ya, jadi kita harus itu tadi berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi, dan tentu saja teknologi yang kita manfaatkan itu tentu diimbangi dengan itu tadi memperdalam skill kita, ya, meningkatkan skill kita dan memperdalam pengetahuan. Ya, gimana Pak Yohanes, sudah Oke, ada yang tadi ada tanya? yang angkat tangan. Untuk teman-teman yang sudah mau bertanya, silahkan nyalakan kameranya dan mikrofonnya dan mulai bertanya. Gitu. Oke, teman-teman, tadi ya saya melihat ada yang angkat tangan nih. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan untuk menghidupkan kameranya dan mikrofonnya dan start untuk bertanya. Mumpung ada pakar-pakarnya, jadi apa? Betul. Tadi menarik sekali sih paparannya dari. Oke, untuk Miss Feby mungkin bisa nyalain juga kameranya Miss Feb. Ya, oke teman-teman, ini kita ada dua narasumber nih langsung dari pakarnya, Senatan sama Miss Feb. Itu mungkin ada yang saya melihat ada yang terangkat tangannya, mungkin bisa langsung nyalakan kameranya Jangan juga. malu-malu. Dan mumpung ini ada pakarnya. Boleh. Untuk 3 pertanyaan nanti kita akan mendapatkan merchandise dari Lasal. Nah, merchandise menarik nih dari Lasal juga. Bagus menjawab. Oke, ada Pak Deva nih. Oke. Silakan Pak Deva menyalakan kameranya dan untuk bertanya Pak Deva. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kameranya sebentar aja ya. Boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Yohanes untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Deva dari LASA, bagian akademik ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Nathan. Jadi begini Pak Nathan. Banyak kita bicarakan transformasi ya, transformasi dan berbagai hal. Salah satunya transformasi digital ini. Ya, mungkin kita sering membicarakan hal itu, tetapi apakah sebenarnya dimaksud transformasi digital itu mungkin ya tidak seberapa sekali gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh mulai banyak yang pakai HP, oh mulai banyak yang pakai komputer, oh banyak yang berubah ke sistem internet, dunia maya. Saya pikir itu ada benarnya ya, tetapi sedikit saya ingin menambahkan ya, transformasi digital. Apa yang dimaksud dengan digital? Nah, transformasi kan perubahan. Perubahan dari apa? Perubahan kan dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Nah, mungkin banyak yang belum tahu. Saya sendiri soalnya background saya di bidang elektro. Jadi ingin sedikit ya saya tambahi. Dari Pak Nathan sudah bagus dan lengkap, tetapi mungkin ada yang bingung juga ya. Banyak orang awam tidak tahu perubahan ke digital. Sebelumnya dari apa? Nah, sedikit saya perkenalkan. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia bukan digital. Ya, jadi industri 2.0, ya dari 2.0 itu sudah industri, sudah merupakan pengembangan teknologi tetapi bukan digital. Jadi awal mulanya manusia itu mengembangkan suatu teknologi yang disebut analog. Nah, mungkin ada yang mulai dengar, oh ya analog, apalagi itu ya analog. Nah, begini, gampang aja gini, karena kalau saya terangkan secara detail itu seperti kuliah ya. Gampangannya gini, Anda semua tentu punya jam tangan. Nah, kebanyakan orang sering senang jam tangan yang jarum, klasik ya. Ada Rolex, nah jam jarum itulah analog. Terus yang digital, kalau jam yang seperti HP yang bentuknya itu dari segmen-segmen elektronik ya, langsung penunjukan angka ya, 2,5 itulah digital. Makna mendalam ini gimana? Jadi gampang aja. Itu kan sebenarnya jadi analog. Suaranya sepertinya putus-putus, Pak. Ya, Pak Yohanes. Jadi Suaranya putus-putus Pak Deva. Mungkin bisa yang mau ditanyakan ke Senatan dan Miss Feb
Bisa Nathan tadi terutama ya pertanyaannya mungkin. Ya, saya percepat aja. Mm-mm. Jadi transformasi adalah perubahan bentuk ya. Ada reformasi, ada revolusi. Tapi kok transformasi perubahan bentuk seperti mungkin Anda semua sering lihat film Transformer ya. Jadi berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu geometrisnya ya. Nah, kalau transformasi digital dia berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Bentuk sebelumnya adalah analog ya, seperti jam jarum itu analog. Jadi kalau jam 12 menunjuk ke atas seperti matahari di atas, jam 1 agak miring karena matahari mulai seperti itu. Menunjukkan keadaan sebenarnya itu analog. Nah, kalau digital itu teknologinya sudah dirubah menjadi teknologi digital yaitu berdasarkan 1010. Mungkin ada yang pernah lihat Matrix ya. Nah, itulah digital, ya, digit ya. Jadi berdasarkan digit 0, 1. Nah, itu aja. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini. Jadi transformasi perubahan bentuk dari analog ke digital sebenarnya kan sudah dimulai sejak revolusi industri 3.0 ya, komputer itu sudah merubah ke digital. Tetapi waktu itu belum begitu dikenal karena waktu itu belum masuk dunia internet di industri 4.0 ini ya. Nah, tadi juga Sernatan mengatakan bahwa yang perlu ditransformasi sebenarnya adalah pada manusianya karena teknologinya sudah ada. Ya, itu sangat betul. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa teknologi berkembang terus. Jadi dalam arti kita seolah-olah berkejar-kejaran ya antara bagaimana transformasi dalam teknologinya, dalam hardware-nya, hardware, software, dan bagaimana transformasi dalam brainware, kemampuan kita. Nah, tadi juga Sernatan mengatakan bahwa itu semua tergantung dari seberapa jauh kita dan seberapa cepat kita mentransformasi. Nah, itu sangat menarik sebenarnya, itu bisa diuraikan lebih dalam lagi ya. Yang ingin saya tanyakan gini, dalam setiap perubahan revolusi industri tentu ada efek positif dan efek negatifnya. Ya, gampangannya gini, kalau yang revolusi industri yang di Inggris itu efek negatifnya menjadikan banyak pengangguran. Nah, kalau transformasi digital, revolusi industri 4.0 ini juga pasti ada efek negatifnya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk di Indonesia ini, seberapa jauh dan seberapa cepat dalam konteks industri dan ekonomi di Indonesia ini, apakah bisa mengejar Sernatan? Oke, terima kasih Pak Deva untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kalau boleh saya singkat, Pak Deva itu nanya apa dampak positif atau negatif dari transformasi teknologi. Tuh. Seberapa cepat konteksnya di Indonesia? Seberapa cepat? Oke. Setelah itu mungkin ada next ada Frandi. Pertanyaan lagi ditampung atau bagaimana Pak Yohanes? Langsung dijawab. Langsung dijawab dulu. Kemudian ini ada Kak Frandi untuk bertanya ya. Oke, mungkin sudah dijawab secara singkat. Oke, silakan Pak Nathan. Seberapa cepat tadi gitu ya? Saya jawab dulu atau saya nunggu pertanyaan selanjutnya, Pak Supriyono? Dijawab dulu aja, Nathan. Oke. Terima kasih Pak Deva untuk pertanyaannya. Dan saya senang tadi penjelasannya apa masalah analog dan digital, berarti kita ini satu era, Pak. Kita ini sudah masuk jadi manusia antik, bentar lagi jadi fosil. Nah, jadi menurut saya transformasi digital itu berapa cepat di Indonesia dan berapa? Nah, menurut saya kalau kata-kata di Indonesia ini sudah nggak tepat lagi, Pak. Karena perubahan yang terjadi ini perubahan global. Kita harus mengerti perubahan itu drive-nya dari mana. Pada waktu kita mengerti drive-nya dari mana, kita akan bisa melihat implikasinya, limitasinya itu sampai di mana. Menurut saya perubahan yang terjadi kalau ekonomi digital ini pertama kali kita melihat adalah dengan adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, salah satu yang dirubah dalam transformasi digital adalah bagaimana dunia ini menjadi semakin menyempit. Dengan kata lain, hubungan antar satu negara dan negara yang lain, kolaborasi ataupun itu semakin dipercepat dan semakin dipermudah. Oleh karena itu, apa yang terjadi di satu tempat akan sangat berefek dengan apa yang terjadi di tempat lain. Flow of information yang sangat cepat itu merubah perubahan ini sangat cepat bisa menular. Nah, secepat apa di Indonesia? Dengan adanya pandemi ini kita tuh semakin dipercepat. Jadi kalau kita lihat dulunya ya, kalau kita melihat dari risetnya World Economic Forum,
dari, kalau nggak salah kata anunya begini, 1 di antara 5 anak yang hari ini masuk di TK, itu nantinya akan bekerja di sebuah field, di sebuah bidang yang sekarang ini masih belum ada. Saya ulangi, 1 dari 5 anak yang di TK sekarang akan bekerja di sebuah bidang yang hari ini itu loh, masih belum ada. Jadi secepat itu perubahannya. Nah, perubahan ini nggak sebenarnya betul kata-kata Pak Deva tadi, bukan masalah digitalnya aja. Karena digital ini sekarang ini kita bukan di 4.0, Pak. Kita sedang memasuki 5.0. Nah, kenapa kok perubahan digital ini sangat semakin cepat? Memang betul adanya analog dan digital sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi percepatan dan juga penetrasi perubahan ini semakin dipercepat dengan adanya konektivitas internet yang semakin cepat. Karena itu memudahkan sensor dan IoT untuk dideploy secara masif di seluruh dunia. Contohnya Apple Watch. Apple Watch dia punya ini heart rate. Dulunya yang pertama kali dia nggak bisa ngecek heart. Sekarang bisa ngecek heart. Terlebih dari itu, kalau saya sampai jatuh di tengah jalan, dia langsung mengeluarkan SOS masuk ke itu. Nah, ini namanya transformasi digital itu semakin merambah dan penetrate ke dalam kehidupan kita. Semakin menjadi satu integral dengan kehidupan kita dan dalam kehidupan fisik kita. Tadinya teknologi itu sesuatu yang terpisah dari manusianya. Sekarang semakin lama itu semakin dikawinkan. Dulu mesin, manusia. Sekarang ini mesin, jam tangan ini, dipakai oleh manusianya. Tinggal nunggu waktu aja bagaimana ini bisa diimplankan ke dalam kita dan menjadi bagian. Nah, ini yang menurut saya penetrasinya sedalam itu. Dan pada waktu penetrasi terjadi sedalam itu, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia otomatis semakin nyata dan semakin kuat. Dan pada waktu pengaruhnya semakin nyata dan semakin kuat, maka percepatan itu akan terus terjadi. Dan itulah sebabnya tadi saya memberikan satu komen, bahwa yang penting itu manusianya. Kenapa? Sekarang perubahan sampai di sini. Besok bisa jadi sampai di sini. Kalau kita ngomongkan bulan Oktober aja deh tahun lalu, atau November, atau mungkin bahkan Desember. Kalau meeting itu harus lewat Zoom, atau meeting lewat Microsoft Teams, kira-kira kita ketawa nggak sih? Tapi sekarang ini menjadi sebuah hal yang sangat nyata dan sangat nggak bisa dirubah lagi ya seperti ini. Jadi perubahan itu bisa secepat itu terjadi, dan bahkan kita nggak tahu besok ini kita mau kemana. Ini perubahan yang akan terjadi di Indonesia atau di Mataram juga sama, Pak. Semakin cepat. Dan itu bisa menjadikan sebuah ancaman atau kesempatan tergantung manusianya siap atau enggak. Terima kasih, Pak Deva. Oke. Saya mau nambahin sedikit dari, saya nggak bisa bilang masalah softwarenya ya. Tapi ini sebagai contoh saja. Kalau dari sisi saya sebagai fotografer dan pengajar juga, pada saat kondisi yang begini stuck untuk sistem pengajaran, saya menemukan setelah hasil TikTok sama teman ya, saya menemukan satu semacam software untuk mengajarkan tentang lighting di studio. Jadi untuk fotografi ya, lighting di studio. Mungkin dahulu kita nggak pernah mikir itu. Dan itu sebenarnya software sebenarnya sudah ada. Tapi kenapa kok kita baru menyadari, dan karena kondisi yang mengharuskan kita, saya harus cari sesuatu yang kalau bisa enggak one step ahead, berapa step ke depan. Dalam 1 detik ini saya harus bisa ngapain. Itu yang kalau kita ngomong dari sistem pengajaran atau kita sebagai seorang fotografer, ini gimana ya, saya mau mentranslate ilmu saya ini ke mahasiswa saya. Sedangkan ini saya nggak bisa ketemu, kita pengajarannya by daring ya kan. Ternyata ada software itu. Ya, kenapa kita sebelumnya kita nggak pernah noleh dengan software itu. Dan software itu bagus sekali. Jadi kita tahu satu objek ini lightingnya berapa titik, bisa. Dan itu user akan menangkap, oh ya ini kayak gini. Tinggal nanti prakteknya gimana. Kemudian ada contoh lagi, kalau kita mau contoh yang sederhana. Saya senangnya sih pakai contoh kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani ya. Saya punya satu juicer portable yang mungkin beberapa bulan yang lalu itu juga mulai booming. Compact, portable compact,
Kita nggak perlu bingung cari colokan listrik. Dulu kita bingung mana ada colokan listrik untuk bikin jus. Hari ini enggak, kita cukup ngecas. Tinggal ditekan aja, kita driving, oke, dalam sekian menit jusnya jadi. Dan ternyata saya menemukan satu juicer ini, alatnya sendiri atau mesinnya sendiri, ini bisa berfungsi sebagai power bank. Jadi, istilahnya gini, dalam sehari-hari pun kita tuh tanpa sadar, kita tuh sudah harus move lebih cepat, move faster. Hingga kita mau enggak, kita nolak enggak dengan kecepatan ini. Jujur aja masih banyak beberapa orang tuh masih mikir, enggak ada gunanya, tuh ntar aja. Menurut saya sih enggak bisa, kita harus tahu, kita harus cari tahu bahwa ini manfaatnya kemana. Mungkin enggak ada, belum kelihatan manfaatnya sekarang, cuman kita nggak tahu, 1 detik ke depan bisa jadi berimbas ke kita. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Thank you, Miss. Oke. Terima kasih untuk pemaparan dan penjelasannya dari Senatan dan Miss Feby. Saya rasa cukup jelas ya, dan membuat kita lebih mengerti bahwa kembali lagi sebenarnya saya setuju sih bahwa perubahan itu pasti terjadi. Nah, kita harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Dan perubahan itu kadang-kadang benar seperti yang Miss Feby bilang, kadang-kadang the power of kepepet itu tadi menciptakan banyak hal yang mungkin kita jadi bisa menemukan. Nah, lalu ditiru oleh banyak orang, lalu itu menjadi perubahan juga yang signifikan ya, yang menjadi transformasi juga. Oke, untuk penanya kedua, tadi sudah ada raise hand dari Saudara Frandi, Pak Frandi. Kalau saya boleh panggil Pak, silakan bertanya dengan menyalakan kamera dan mic, serta mungkin memperkenalkan diri, background-nya. Silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Bu Jo. Pertama-tama tentu saya senang sekali untuk materi-materi di webinar hari ini. Terima kasih tentunya kepada Senatan dan juga Bu Feby yang telah memberikan pengetahuan baru dan juga memperluas wawasan saya sendiri khususnya tentang digital transformasi. Nah, mungkin pertanyaan saya, Bapak dan Ibu lebih spesifik tentang segala sesuatu mulai ditransformasikan dengan menggunakan transformasi digital atau didigitalkan. Mungkin Bapak Ibu boleh memberikan saya masukan, mungkin setelah ini mungkin ada listnya tentang misalkan dalam hal situs ataupun aplikasi yang recommended untuk sekarang ini, yang menarik, yang mudah dioperasikan untuk misalkan saya membuat presentasi, misalkan PowerPoint, juga sesuai dengan kaum milenial, misalkan video ataupun foto yang recommended menurut Bapak Ibu sekalian yang pakar-pakarnya supaya mungkin lebih menarik perhatian presentasi maupun membuat video dan foto secara digital. Kalau tadi kan sudah dibilang misalkan salah satu contohnya dengan Canva. Nah, setelah itu mungkin ada Bapak Ibu ada recommended list yang mungkin bisa saya coba untuk coba-coba sendiri di rumah, karena sekarang ini kan semua memang harus share digital, tapi juga kita harus buat baik seperti Bapak bilang tadi bahwa seperti webinar, semua mengadakan webinar tidak semua bagus begitu kan, tergantung dari manusia dan cara dia menggunakan aplikasi itu atau media yang digunakan. Mungkin itu dari saya, Bu Jo. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Frandi pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Senatan dan mungkin nanti bisa disambung dengan Miss Feby kalau mau nambahi. Silakan. Halo Pak Fandi. Mungkin saya jawabnya di sisi lain ya. Mungkin nanti kalau secara teknis software lebih baik si Miss Feby yang jawab. Tapi kalau menurut saya, daripada kita belajar aplikasi, penguasaan sebuah aplikasi, lebih baik kita belajar cara berpikirnya. Oke, alasan saya begini, aplikasi ini cepat banget, dan hari ini ada, besok bisa hilang. Ya, nah, tapi
pada waktu kita membuat sebuah presentasi yang baik, lebih penting daripada sebuah desain, lebih penting dari sebuah videonya, visualnya, adalah storytelling-nya. Kalau menurut saya, di era pandemi ini yang lebih penting untuk kita semua pelajari adalah sisi storytelling. Karena storytelling ini memiliki satu ilmu yang bukan sekedar, bukan ilmunya itu sangat rumit semestinya, nggak sesimpel yang kelihatan. Nah, pada waktu kita belajar itu, kita akan perlu waktu, kita akan perlu sebuah kesempatan untuk mencoba, mengulik, mencoba, terus sampai itu terjadi. Nah, pada waktu kita belajar cuman aplikasinya, kita bisa membuat sesuatu yang terlihat bagus. Tapi kelihatan bagus itu nggak cukup. Yang kita butuhkan itu adalah relevansi. Pada waktu kita memberikan sebuah presentasi, yang membuat orang diam dan mendengar adalah relevansinya. Bagaimana ini relevan terhadap kita. Bagaimana setelah itu, pesan yang relevan tadi dikemas dalam bentuk yang lebih indah. Nah, ini permasalahan yang paling besar untuk orang kreatif. Saya ini hobinya melukis. Saya juga, kalau nanti lihat di konten saya, Instagram @rajutasa, RADJOETASA, RADJOETASA. Itu kalau misalnya dilihat di sana, saya membuat banyak sekali video. Nah, pada waktu kita bikin, saya sangat surprise bahwa 10 detik pertama, kalau kita tidak bisa meng-establish sebuah relevansi terhadap pendengar atau pemirsa kita, habis sudah. Nggak peduli cakepnya kayak apa, nggak peduli bagusnya kayak apa, hilang. Itu kejamnya dunia sekarang. Karena kita hidup di sebuah dunia yang sangat penuh dengan noise. Banyak pesan-pesan yang dibombardir ke kita semua. Dan rata-rata orang itu mau belajar yang gampang. Belajar yang gampang, belajar apa? Belajar yang kelihatan. Belajar caranya bikin supaya lebih indah, fontnya bagus, warnanya bagus, sudah gitu, bagus. Tapi nggak care untuk belajar yang lebih mendalam, belajar storytelling-nya. Kenapa? Kalau kita mau belajar storytelling yang baik, maka kita harus belajar lebih banyak daripada yang kita belajar penguasaan software yang kita cuma bisa lakukan lewat tutorial. Kalau kita mau storytelling yang baik, maka kita harus mengerti caranya mencari data. Bagaimana mengolah sebuah data menjadi knowledge, dari knowledge menjadi insight. Pengetahuan, tahu itu apa, insight itu artinya mengerti barang ini mau diapain. Dari situ menjadikan sebuah action. Ini kalau kita mau menyajikan storytelling yang baik, harus punya data. Data itu kita terjemahkan untuk pendengar kita menjadi sebuah knowledge. Dari sebuah ilmu pengetahuan, kita terjemahkan lagi menjadi sebuah insight, sebuah pandangan, sebuah pendapat. Ini mau ngapain? Lalu call to action, manggil orang, kamu harus ngapain. Ini penting banget. Kalau kita lihat satu lagi yang sangat penting di dunia sekarang ini sudah dilihat ya, di dalam era yang sekarang ini yang paling perlu, orang kalau hiring itu selalu melihat ada 4. Knowledge, skills, abilities, sama terakhir other characteristics. Ya, other characteristics ini attitude dan sebagainya. Nah, di dunia sekarang ini, knowledge itu cuma ilmu pengetahuan, data, fakta yang kita tahu. Skills itu cara melakukan sesuatu. Bikin Photoshop, desain yang bagus, itu skills. Abilities itu bagaimana memvisualkan keindahan. Nah, abilities ini lebih rumit. Abilities ini besar, skills satu yang kecilnya ini tok. Kalau kita nggak punya abilities-nya, skills-nya ini bakal percuma. Yang saya katakan ini sekarang bagaimana kita menciptakan, menginvest waktu untuk menciptakan abilities ini. Sehingga alat apapun yang ada, kita tambah kerjanya tambah lama, tambah bagus. Tapi kalau kita fokus di skills-nya, begitu alatnya obsolete, hilang kita sudah. Bingung, loh sekarang Photoshop nggak ada, loh Adobe Premiere nggak ada. Nah, tapi kalau kita ngerti storytelling-nya, nggak peduli software-nya apa, kita tambah lama, tambah bagus. Bahkan mungkin bisa manggil orang untuk melakukan itu lebih bagus daripada kita. Itu sampai abilities ya, knowledge, skills, abilities. Yang terakhir adalah attitude. Other karakteristiknya saya katakan di sini sebagai attitude. Attitude ini terbentuk dari apa? Dari mindset dan experience. Mindset adalah pola pikir kita, cara kita memandang dunia yang mengkontrol segala macam aksi dan pikiran kita. Saya ulangi ya, mindset pola pikir yang mengontrol cara kita memandang dunia, sehingga juga mengontrol setiap pilihan dan action yang kita akan lakukan. Itu mindset.
Experience adalah sebuah kejadian di masa lalu atau yang sedang akan kita lakukan, yang akan mengkontrol pilihan kita di masa yang akan datang. Ini kalau dua dijadikan satu, itu memerlukan sebuah attitude yang benar. Attitude yang benar di sini adalah mencari ilmu semakin mendalam. Artinya mendalam apa? Kalau kita cuma mengerti digital transformasi, cuma begini-begini aja, kita nggak akan bisa kemana-mana. Yang perlu kita cari mendalam artinya kamu belajar, caranya belajar. Caranya belajar sekarang sama dulu sudah beda. Sekarang ada namanya independent learning. Ada yang namanya, saya lupa sekarang, community learning, dan sebagainya. Ini sesuatu yang beda, metode pembelajarannya pun berbeda. Kedua, berpikir, caranya berpikir. Artinya maksudnya apa? Kita memikirkan cara pikir kita ini sudah benar nggak? Mempertanyakan kembali, saya sekarang punya pola pikir seperti ini. Cara saya memecahkan masalah, pemikiran seperti ini. Lah, ini harus kita pertanyaan lagi. Kalau sampai kita belajar, oh ada Nathan. Nathan siapa nih si gendut ini ngomong macam-macam ini. Nah, nggak penting yang saya omongkan ini apa. Yang lebih penting untuk kita semua perhatikan adalah cara pikir saya. Karena pada waktu yang kamu lihat itu adalah omongan saya ini, data ini, kamu cuma sampai di knowledge saja, nggak bisa ke skill, nggak bisa ke abilities. Tapi kalau kamu pelajari, oh dia ngomong begini, dia ngomong gini, dia ngomong gini, mungkin dia berpikir seperti ini. Pola pikir dan cara pikir itu yang kamu curi. Lain kali, skills kamu bisa bertambah. Abilities kamu berpikir bisa nyuri banyak orang. Hari ini bisa nyuri cara saya berpikir, caranya Pak Deva tadi bertanya berpikir, Miss Jo berpikir, Miss Papi berpikir, bisa dicuri semua cara pikirnya. Sehingga akhirnya kita semakin kaya. Nah, yang terakhir adalah menciptakan, caranya menciptakan. Artinya apa? Pada waktu kita menciptakan sesuatu, kamu sebagai seorang desainer membuat storytelling. Yang dikatakan Miss Fabi tadi, scalable. Artinya apa? Kita menciptakan sesuatu yang modular. Hari ini kita membuat satu barang yang kecil. Lain kali kalau digedein jadi apa? Kalau dari gede dikecilin seperti apa? Kalau dari satu saya jadikan 4 seperti apa? Nah, hal-hal seperti ini, itu adalah bisa kamu lakukan kalau punya metodenya. Jadi pada waktu kita berpikir, kita menciptakan sesuatu, pikirkan metodenya untuk dipikir ini kalau direplikasi seperti apa. Kalau diduplikasi seperti apa. Nah ini semua caranya berpikir, metode itu kamu matikan di sana, supaya lain kali kalau variabel lainnya berubah, skills-nya berubah, tools-nya berubah, apanya berubah, metodenya kalau kamu sudah punya, kamu dilemparin apapun juga, kamu bisa bertahan dan bisa melakukan itu. Dan sedangkan di dunia sekarang, kamu nggak bisa milih kecepatannya dia, kamu dipukul sama zaman itu. Zaman ini bakal mukul kita mati-matian. Jadi caranya kita untuk menahan pukulan zaman adalah mengerti caranya bergerak dengan benar, kita mengerti caranya menangkis dan memukul balik dengan benar. Dan itu yang diperlukan knowledge, skills, abilities, dan attitude. Sampai situ aja untuk saya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Mas Febi, mau menambah? Sebenarnya yang saya mau bicarakan itu sudah dirangkum oleh Sir Nathan. Cuma saya mau menggarisbawahi. Sorry, siapa tadi namanya nih? Fandi. Iya. Fandi, kamu desainer atau ilustrator atau apa? Saya suka untuk buat yang PowerPoint karena saya juga mengajar. Juga gitu. tertarik dengan video dan fotografi juga. Mengajar maksudnya di high school atau di universitas di Surabaya juga. Ya. Ada jurusan dengan multimedia atau desain? Nggak ada. Ada bisnis. Nggak ada. Oke. Iya. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Nathan itu sama sih dengan yang aku pikirkan. Cuma ada satu hal yang kita harus selalu ingat. Dalam setiap era, fungsi, relasi, dan bentuk itu harus punya relationship yang bagus. Ada fungsi, ada bentuk, kemudian apa tadi saya bilang relasi, fungsi, sama bentuk. Contoh misalnya relasi, terus bentuk ya, saya ngomong bentuk dulu. Misalnya kamu mau bikin something, misalnya kayak create, katakanlah saya mau bikin satu desain, satu packaging, ya kan?
ini bentuknya packaging jelas. Kemudian packaging apa? Fungsinya kan. Packaging itu apa? Untuk minuman, makanan, atau mungkin untuk packagingnya gadget. Kalau kita lihat kan akan berbeda sekali semuanya. Kemudian relasi ini user, saya lebih suka relasi ini ngomongnya bagaimana kita sebagai seorang kreator ke user. Kita sudah ngerti bentuk, ngerti fungsinya gimana, tapi kita melupakan relasi. Istilahnya gini, kalau bahasa gampangannya, pokok saya bikin, don't care. Toh kadang ada orang yang bikin create something itu mikirnya gini, toh nanti juga ada kok yang mau beli produk saya. Itu menurut saya pemikiran yang salah. Kita harus mikir, saya ini bikin ini untuk apa? Apakah hanya untuk fun-fun? Karena saya sendiri selain sebagai desainer, fotografer sebagai profesi sehari-harinya, saya sendiri seorang pelukis. Kalau ketika saya menjadi seorang seniman, menjadi seorang yang fine artist, otak saya tuh kanan banget. Jadi saya don't care, saya mau gambar apa, pokoknya ini ungkapan hati saya. Saya nggak peduli relasi nanti orang mau lihat apa terserah. Tapi ketika saya mau menjadikan karya lukis saya ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, berarti saya mikir bagaimana relasinya ini. Apakah semua desain karya saya ini bisa diterima orang? Kalau katakanlah desain saya terlalu ruwet atau terlalu ngabstrak, nggak bisa diterjemahkan. Apakah ada relasinya sama user? Bagaimana hubungannya dengan user yang ingin? Saya kan pasti pingin ya. Oke, saya pingin ini, nah orang itu punya karya saya. Nah, kita harus memikirkan ini. Mungkin kita tidak memberikan dia dalam bentuk fisik, bisa. Kita mungkin bisa menjadikan karya saya ini kita diterjemahkan entah dari apa, buku yang lebih bermanfaat, misalnya cover buku atau merchandise anything. Jadi menurut saya 3 hal ini sebagai seorang kreator itu penting. Jadi kalau yang akan ditanya masalah software atau aplikasi apapun, 1 detik ke depan itu semua akan tetap berubah. Tinggal kita maunya kayak apa, message-nya kita gimana, produknya kita ini kayak gimana sih, menjual nggak sih produknya kita ini. Itu dulu. Jadi sama sih seperti yang dibilang Nathan tadi. Kita harus tahu dulu, kita ini mau ngapain. Kita bikin produk ini, misalnya kalau kita mau produk, kita ini mau ngapain sih? Kita ingin mau menempatkan karya saya ini di sebelah mana? Di tengah, di bawah, di atas. Kita harus tahu itu. Nah, masalah software mana yang layak digunakan, menurut saya itu banyak sekali, yang itu tiap detik menurut saya bisa berubah. Kalau sistem pengajaran, kalau tadi makanya saya tanya tadi seorang pengajar, kalau cara saya untuk translate ilmu ke student atau kebetulan saya punya anak les juga, itu anak les painting. Jadi Anda bayangkan gimana saya harus ngajarin painting online sejak Februari. Jadi waktu itu saya pusing kepala. Online dan hari ini yang paling common apa sih? Zoom. Saya nggak mungkin, pakai Teams. Apaan Teams? Banyak sekali orang yang nggak ngerti kan, apaan Teams. Saya nggak bisa maksa juga orang tuanya untuk, Pak, Bu, tolong install Teams. Nah, hari ini, apa Zoom? Oke. Saya merubah sistem pengajaran saya. Gimana dari yang harusnya face to face, ketemu fisik. Anda bayangkan ya, ilustrasi, painting, itu harus saya translate lewat online. Ya. Gimana saya harus bisa menunjukkan ini brush ini ditekan begini. Kemudian ilustrasi ini pensilnya tuh harus begini. Nah, itu yang saya rubah cara pengajarannya. Apa yang bisa disampaikan secara online, jadi student mengerti, ismin klien kita, student kan klien kita ngerti, kitanya juga bisa mentransfer ilmunya kita dengan baik. Nah, itu banyak sekali. Kalau kamu misalnya, aku hanya bisa pakai PowerPoint, manfaatkan aja PowerPoint-nya. Kalau saya sih gitu, manfaatkan aja yang sudah ada, kembali lagi ke kitanya. Kita punya creativity kayak apa sih? Paham ya maksud saya? Iya. Manfaatkan gitu loh. Kadang saya juga share ke murid saya itu, kalau saya lagi males ya, saya nggak mau pakai software lain, ya sudah saya cuma pakai PPT gitu loh. PPT hanya gimana saya mau mentransfer itu.
cara kita ngomong, menunjukkan mungkin cara kita membuat prosesnya, ya kan, itu. Jadi kalau software menurut saya sih kita nggak bisa ngomong karena banyak sekali kalau saya bilang ini bagus, ini enggak, kayaknya enggak bagus juga ya ngomong kayak gitu, karena saya sendiri mencoba beberapa software yang base-nya Android, karena saya orangnya cukup mobile, jadi saya ini nggak punya laptop karena saya nggak suka bawa barang yang gede, saya hanya bawa gadget yang saya satu gadget ini sudah mewakili email saya 5 nyala misalnya gitu, saya bisa presentasi, kadang Zoom nyala, Teams nyala, Skype nyala, itu bisa tercover nggak jebol misalnya gitu kan. Jadi kalau saya memanfaatkan yang sudah ada, tapi bukan berarti loh nanti aku nggak boleh, maksudnya aku nggak usah upgrade, loh harus carilah tahu mana yang ini bisa mengangkat atau mempermudah sistemnya Fandi untuk ngajar atau untuk kerjaannya juga. Jadi nomor 1 saya bilang bagaimana masalah kreatifnya kita deh, ya kreatifnya kita. Kemudian yang tadi yang 3 hal itu yang harus diingat ya, gitu. Oke. Gitu ya, Fandi? Iya. Terima kasih, Miss Febri. Oke, terima kasih Renata, Miss Febri dan Pak Fandi untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kalau saya ringkas, apapun yang kita inginkan yang berhubungan dengan teknologi itu untuk skill coba ada semua, tapi terlebih dari itu yang penting apa yang ingin kita sampaikan storytelling-nya, dan kita harus punya mindset mengemas ya knowledge dan skill itu menjadi dengan storytelling atau ini ya cara berpikir ability kita untuk mentransfer apapun itu, tidak hanya presentasi ya kalau saya rasa. Oke. Mungkin saya akan berlanjut untuk 2 pertanyaan ya terakhir sebelum sesi tanya jawab ini saya tutup. Tadi ada Yosepin, kebetulan namanya sama-sama saya, untuk bertanya. Silakan dinyalakan kamera dan mic-nya. Yosepin, jadi sempat raise hand. Oke, terima kasih. Mic dan kamera. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya. Tadi kan yang Pak Nathan Santosa itu ada ngomong future of jobs itu maksudnya apa ya? Apa tadi? Tadi Pak Santosa kayak ada, maksudnya Pak Nathan Santosa tuh ada ngejelasin future of jobs. Future of jobs. Oke, itu aja. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Silakan. Hai Josephine, apa kabar? Nah, Future of Jobs itu sebuah studi yang dilakukan oleh World Economic Forum. Kalau nggak salah diterbitkan tahun 2015, kalau saya nggak ingat ya. Kalau saya nggak salah ingat. Dia waktu itu berusaha melihat ke depan ini dunia pekerjaan itu seperti apa. Sehingga skills yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, yang lucu, dia tuh beberapa perubahan yang dia pelajari. Banyak orang yang melihat studi ini nggak dibaca. Cuma dilihat hasilnya tok. Jadi ada infografisnya, cuma dilihat infografisnya tok, tapi nggak dibaca isinya. Jadi nggak ngerti kenapa orang ini ngomong ini bakal terjadi, gitu ya. Tapi kalau kamu baca detail di dalam, dia akan menjelaskan beberapa perubahan yang akan terjadi yang menyebabkan ke depan itu skill yang dibutuhkan ini dan pekerjaan yang ada ini, yang hilang bakalan ini. Ya. Nah, di dalam itu salah satunya yang disebut adalah masalah ini, masalah pekerjaan online. Jadi gig ekonomi di mana kamu melakukan pekerjaan ini, kamu nggak penting ada secara fisik, kamu ada di satu tempat yang sama. Itu salah satunya disebut ada di sana. Nah, beberapa dari banyak yang dijelaskan itu banyak sekali yang terjadinya itu di dalam bayangan dia tuh akan terjadinya masih nanti, itu mendadak terjadi langsung bersamaan dengan satu kekuatan impact yang besar sekali sejak pandemi ini terjadi. Sehingga perubahan yang dikatakan dia ini sudah diperkirakan, perubahan ini terjadi sudah dia perkirakan.
Tapi akhirnya perubahan ini dituntut untuk terjadi lebih cepat daripada yang sebelumnya diperkirakan. Itu isinya future of jobs yang pertama. Yang kedua, hasil dari studi mereka, maka ada 2 golongan besar untuk caranya kita yang dibutuhkan untuk ke masa depan, untuk generasi-generasi kita dan ke bawah ini. Yang pertama namanya cognitive abilities. Artinya kemampuan berpikir secara kognitif. Nah, itu ada yang tadi kayak complex problem solving lah, lalu critical thinking, itu termasuk dalam cognitive abilities. Yang kedua adalah cross-functional skills. Cross-functional itu kayak kemampuan kamu menjadi seorang manusia gitu loh. Kemampuan sosialmu, bagaimana kamu manage teams, bagaimana kamu bisa customer service experience, orientation-nya, kamu bisa memiliki pemikiran, oh, aku harus melayani customer dengan baik dan sebagainya. Itu termasuk dalam cross-functional skills. Berdasarkan pengetahuan di dalam laporan ini, studi ini, bahwa cognitive abilities itu penting, cross-functional skills ini penting, dan pentingnya bukan besok-besok, tapi bahkan kemarin itu sudah jadi sangat penting. Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Karena itu presentasi yang saya siapkan hari ini semuanya menjurus pada melakukan perubahan secara internal. Bukan ke dalam teknologinya. Karena teknologinya ini sudah di sini, orangnya itu masih di sini. Kenapa orangnya masih di sini? Karena banyak orang yang tidak mau ditransformasi secara digital. Sampai sekarang kalau kita jalan-jalan, orang yang di Pabean, lalu di Pasar Atom, ya, di mana orang-orang itu bisa punya deposito, bisa puluhan M, ratusan M bahkan. Tapi Microsoft Excel itu apa, dia nggak ngerti. Kalau misalnya orang itu hari ini dia stroke jatuh, stoknya ada apa aja, cuma dia yang tahu sama Tuhan. Orang lain nggak ada yang tahu. Karena dia nggak dicatat stoknya. Lah, Miss Jo ini akuntan, pajak, pasti mengerti kan, Miss? Kalau sampai mau bikin ngitung stok itu loh, kalau mau stok opnam, itu mau butuh berapa waktu dan sebagainya, nggak ada catatannya yang pasti. Sampai kalau kita mau ngetes, kadang-kadang dihitung panjang lebar tinggi kan, dari gudang dilihat panjang lebar tinggi, dimensinya berapa, kira-kira stoknya ada berapa. Sampai seperti itu. Nah, bukan karena teknologinya nggak ada, teknologinya sudah dari zaman jebot ada, manusianya nggak siap. Nah, dengan adanya studi dari Future of Jobs yang tadi, itu mengatakan, kalau kamu sekarang sampai kondisi seperti ini loh, kita sampai nggak mau berubah, itu sudah nggak ada harapan lagi buat orang yang nggak mau berubah. Kasarannya begitu. Dan perubahan atau transformasi digital itu bukan lagi masalah analog to digital. Bukan juga masalah dari komputer, internet, lalu masuk ke cyber physical. Bukan lagi masalah masuk ke wearable technology. Bukan lagi masuk ke masalah yang lain-lain. Itu cuman istilah yang dibangun oleh orang-orang yang pinter, dimasukkan majalah biar majalahnya bisa dijual. Ada risetnya di belakang. Tapi yang jelas, perubahan yang hari ini kita merasa 4.0, ternyata kita sudah masuk 5.0. Nanti kita masuk 6.0-nya kapan? Kita ini nggak tahu loh. Bisa lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu, berdasarkan semua studi tadi, yang penting adalah perubahan secara internal, secara mindset, secara experience, secara knowledge, skills, abilities, sama attitude. Nah, itu kuncinya. Dan coba di Google, Future of Jobs dari World Economic Forum, highly recommended untuk dibaca. Kalau sampai tidur, besoknya dilanjutkan lagi. Saya butuh berapa hari, itu sampai ketiduran karena menarik sekali, karena metode research-nya semua didetailkan dengan baik. Dan itu good resource untuk kita semua belajar. Thank you ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Sonata untuk penjelasannya. Kalau boleh saya nanya, Josephine ini background-nya apa ya? Dari SMA atau dari apa? Saya baru lulus. Oh, baru lulus. Oke. Sudah ada rencana mau apa? Maksudnya apa yang tertarik mau melanjutkan kemana? Di bidang apa? Saya melanjutkan ke Frida. Ya nanti bisa ini ya ngomong-ngomong lebih lanjut. Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin yang terakhir ada dari Rena Magdalena. Silahkan
untuk dinyalakan video dan mic-nya. Sorry Miss Jose, ini katanya Rena sudah live duluan, mungkin ada keperluan lainnya. Oh, oke. Jadi mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin sebelum kita menutup bisa dirangkum sekali lagi ya dari Senatan dan nanti bisa dilanjutkan lagi oleh Miss Feby, dirangkum aja ya sebelum kita tutup dan saya kembalikan ke Miss tutup. Yohanes. Oh. Gimana? Saya rasa sudah cukup merangkum semua ya. Intinya kita semua mari belajar untuk beradaptasi dan terus nggak capek untuk berubah, tingkatkan skills, dalamkan ilmu pengetahuan, kembangkan knowledge, skills, abilities, dan attitude kita untuk menyambut dunia yang akan datang ini. Terima kasih untuk waktunya. Oke. Terima kasih, Keselamatan. Seperti kata Charles Darwin ya, bahwa bukan yang terkuat, bukan yang terhebat, tapi orang yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan hidup. Oke, silakan. Kalau saya mau menambahkan, jangan menjadi seorang follower aja, tapi jadilah seorang pioneer dalam segala macam hal. Dan jangan takut atau jangan menolak bahwa memang saat ini kita sudah harus bergerak lebih cepat lagi, bahwa perubahan itu 1 detik ke depan kita tidak pernah tahu. Jadi janganlah untuk belajar juga. Jadi misalnya Anda punya profesi A, jangan hanya terpaku di profesi itu aja atau punya passion di sana. Apa salahnya Anda juga belajar di disiplin yang lain? Oke. Ya, terima kasih. Collaborate ya. Learn and collaborate. Do or do not. Oke. Thank you so much, Ms. Feby dan kepada kedua narasumber. Mungkin saya kembalikan kepada Yohanes. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar kali ini. Terima kasih juga buat Senatan atas waktunya dan paparannya yang cukup membuat kita berpikir gitu ya untuk gimana kita mau next selanjutnya untuk berevolusi gitu dalam berpikir. Dan juga Miss Feby, terima kasih waktunya Miss Feb, sudah kasih paparannya juga. Oke, untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, nanti kita akan DM melalui IG untuk merchandise-nya, nanti kita akan DM, jadi jangan khawatir nanti. Kemudian kita juga mau informasikan nih buat teman-teman untuk next Lasal akan adain open house nih. Nah, jangan lewatin open house Lasal. Untuk update informasinya bisa pantau terus melalui IG Lasal Indonesia ataupun website kami gitu. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak waktunya atas kesempatan kali ini. Terima kasih juga Miss Jose, Miss Feb, Miss Nathan. Oke, sekian. Terima kasih untuk teman-teman boleh meninggalkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak nih. Terima kasih. Bye. Untuk pertanyaan. Oke, sambil menunggu juga semua living. Boleh semua end. Langsung end aja yuk. Sudah, Miss. Sudah, Miss.